dari normal menjadi cemas, mengapa otak kita bisa berubah, dan bagaimana cara menghadapinya. Apakah Anda pernah merasa cemas berlebihan atau tertekan? Ternyata, itu bisa dimulai dari perubahan kecil dalam otak kita. Video ini akan menjelaskan bagaimana stres, trauma, dan bahkan faktor genetik bisa mengubah seseorang dari yang merasa baik-baik saja menjadi cemas atau depresi. Dan yang lebih mengejutkan, kita akan bahas bagaimana otak kita bisa sembuh atau justru semakin buruk, tergantung bagaimana kita menanganinya. Jangan lewatkan informasi penting ini. Neurosis adalah gangguan mental yang membuat seseorang merasa cemas, tertekan, dan sulit mengendalikan emosinya, tetapi tanpa kehilangan kontak dengan kenyataan. Pahami bagaimana perubahan kecil ini bisa mempengaruhi hidup kita. Apa yang terjadi di dalam otak kita ketika kita mulai merasa cemas atau takut tanpa alasan jelas? Ketahui lebih lanjut dalam video ini. Stres dari pekerjaan, masalah keluarga, atau trauma masa lalu bisa mempengaruhi kita lebih dari yang kita kira. Stres yang berlebihan bisa mempengaruhi otak dan memicu neurosis. Kapan stres ini mulai mempengaruhi otak kita? Ketika tubuh kita tidak dapat mengatasi tekanan, itu bisa mengarah pada gangguan seperti kecemasan berlebihan. Trauma masa kecil, seperti penyalahgunaan atau kehilangan orang yang kita cintai, bisa meninggalkan bekas yang mendalam pada otak kita. Hal ini mempengaruhi cara kita merespons stres di masa depan. Otak yang terluka akibat trauma akan kesulitan mengatur emosi, meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan stres. Saat kita dewasa, kita sering dihadapkan dengan tekanan besar. Tekanan ini, jika dibiarkan, bisa menyebabkan gangguan kecemasan atau depresi. Stres yang terus-menerus dapat merusak bagian otak yang membantu kita membuat keputusan dan mengendalikan emosi, yang memicu gangguan seperti kecemasan. Saat stres berlangsung lama, bagian otak yang mengontrol emosi, seperti amigdala, menjadi lebih aktif. Akibatnya, kita lebih mudah merasa cemas atau takut tanpa alasan yang jelas. Peningkatan kecemasan ini bisa menyebabkan gangguan mental yang lebih serius jika tidak segera diatasi. Faktor genetik juga mempengaruhi seberapa rentan seseorang terhadap neurosis. Beberapa orang dilahirkan dengan gen yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh stres. Meski kita lahir dengan potensi genetik, lingkungan juga memiliki peran besar dalam apakah kita akhirnya mengalami gangguan mental. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perubahan ini terjadi? Bagi beberapa orang, neurosis bisa berkembang dalam waktu yang singkat, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama. Perubahan bisa sangat cepat atau lambat, tergantung seberapa besar tekanan yang dialami seseorang. Plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk beradaptasi. Dengan intervensi yang tepat, otak bisa pulih dan membentuk pola pikir yang lebih sehat. Dengan terapi yang tepat, seperti CBT atau mindfulness, otak kita bisa belajar mengendalikan kecemasan dan stres. Terapi berbicara dan latihan mental dapat membantu otak kita kembali ke jalur yang sehat. Ini adalah langkah pertama untuk mengurangi gangguan kecemasan. Mindfulness dan meditasi adalah cara alami yang bisa membantu kita mengurangi kecemasan dan memperbaiki kesehatan mental. Jika kita segera mencari bantuan dalam beberapa bulan pertama, pemulihan sangat mungkin. Namun, semakin lama gangguan berlangsung, semakin sulit untuk mengatasinya. Plastisitas otak memungkinkan kita pulih, tapi intervensi cepat sangat penting. Stres berkepanjangan mengubah cara otak kita bekerja, merusak bagian yang mengatur emosi dan keputusan, membuat kita lebih rentan terhadap gangguan mental. Terlalu banyak stres bisa merusak bagian otak yang mengendalikan perasaan, membuat kita lebih sulit mengendalikan kecemasan. Pencegahan dini bisa sangat membantu dalam mencegah neurosis berkembang lebih parah. Kenali gejala sejak awal untuk mendapatkan bantuan lebih cepat. Menangani stres dan kecemasan di awal bisa mengurangi dampaknya dan membantu pemulihan lebih cepat. Neurosis bisa diatasi selama kita segera mencari bantuan dan menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, kita semua bisa menghindari atau mengatasi neurosis. Dukungan sosial sangat penting dalam perjalanan pemulihan. Berbicara dengan orang yang kita percayai atau bergabung dengan komunitas dapat membantu kita merasa lebih baik. Kadang-kadang,
Mendengarkan dan memahami pengalaman orang lain bisa memberi kita perspektif baru dan membuat kita merasa lebih terhubung dan tidak sendirian. Mencegah neurosis dimulai dengan merawat diri kita sendiri setiap hari. Aktivitas seperti olahraga, meditasi, dan tidur cukup bisa membantu kita mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental. Menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat dan mengambil waktu untuk diri sendiri adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan mental. Lakukan perubahan kecil sekarang untuk hidup yang lebih bahagia. Jangan tunggu sampai stres menguasai Anda. Mulailah langkah kecil untuk menjaga kesehatan mental Anda hari ini. Cari dukungan jika diperlukan dan jaga keseimbangan hidup Anda. Anda bisa lebih kuat dari yang Anda kira.